Jadi itu tadi tentang depresiasi ya, atau penyusutan. Saya ulang sedikit. Jadi kalau ke penyusutan, kita beli kendaraan itu kan ada masa manfaat. Nggak hanya kendaraan sebenarnya, semua aktiva tetap itu ada masa manfaatnya. Nah, tiap tahun itu masa manfaatnya kan berkurang. Oleh karena itu kita harus mencatat penyusutan masa manfaat itu tadi. Nah, cara menghitungnya itu harga perolehan. Tadi itu harga perolehan itu harga di saat kita membeli barang tersebut dikurangi dengan nilai sisa. Misalnya diprediksi nanti sejelek-jeleknya barang itu masih ada nilai sisanya sekian, sudah maksimum nggak bisa digunakan tapi masih ada nilai sisanya, itu biasanya nilai sisa dibagi dengan masa manfaat. Tergantung soalnya, nanti kalau misalnya ada soal per tahun ya berarti dibaginya masa manfaatnya per tahun, tapi kalau bulan dibaginya per bulan untuk menghitung penyusutan tadi. Nah, di contoh yang ini, yang contoh 3 ini kan tadi dibeli 2 kendaraan per kendaraan 6.500.000 dan masa nilai residunya 500.000, sedangkan masa manfaatnya 5 tahun atau 60 bulan, karena ini ngitungnya kita per bulan. Jadi 6.500.000 dikurangi 500.000, cara mencari penyusutan per bulannya dibagi 60, jadi ketemunya 100.000 per bulan. Karena kita belinya 2 kendaraan, kita mencatatnya 200.000 per bulan. Nah, pada tanggal 30 Juni atau setiap akhir bulan nanti, kita mencatatnya sebagai beban penyusutan kendaraan di debit, kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 200.000. Itu nanti per bulan kita catat seperti ini terus sampai 60 bulan, sampai masa manfaatnya berakhir. Itu. Ini untuk penyusutan aktiva tetap ya. Caranya seperti ini. Kita lanjutkan ke yang keempat, transaksi biaya yang terutang. Penyesuaian biaya terutang merupakan jumlah yang terjadi tapi belum dicatat. Penyesuaian bentuk biaya yang terutang dalam perusahaan kilat adalah gaji terutang dan biaya bunga yang terutang. Contohnya, pada tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat membayar 2 gaji karyawan sebesar 600.000 per 2 minggu. Jadi 1 Juni itu bayarnya untuk 2 minggu kan, 600.000 berarti untuk sampai tanggal setiap 2 minggu, berarti ini lihat nih, biaya gaji tanggal 13 dan tanggal 27 karena setiap 2 mingguan kan. Lihat di sini, perusahaan telah menggunakan jasa karyawan dan belum membayarnya, memang karena belum saatnya gajian. Jadi dibayarnya untuk tanggal 28, 29 dan 30. Walaupun perusahaan tidak akan membayarnya sampai tanggal 11 Juli, namun biaya gaji selama 3 hari tersebut atau sebesar 150.000 tetap harus diakui sebagai biaya gaji untuk bulan Juni, ya kan. Jadi kita belum membayar pegawai, tapi kita sudah harus mencatatnya. Karena apa? Karena di akhir bulan 30 Juni itu kita harus mencatat kita punya beban gaji ke karyawan, tapi belum kita bayarkan selama 3 hari itu. Tapi tetap harus dicatat, harus diakui sebagai beban gaji untuk bulan Juni dan harus diakui sebagai hutang gaji. Ya kan, kita punya utang ke karyawan sebesar 150.000. 150.000 itu dapat dari mana? Dapat dari 600.000 dibagi 12 hari. Hitungannya satu minggu itu 6 hari kerja, dikalikan 3 hari berapa hari yang belum dibayarkan, itu ketemunya 150.000. Cara mencatatnya seperti ini. Nah, ya kan, biaya gaji pada hutang gaji. Kita sudah punya biaya sebesar 150.000 untuk 3 hari di bulan Juni yang tapi belum kita bayarkan. Oleh karena itu kita mencatatnya biaya gaji pada hutang gaji yang nantinya pada bulan Juli akan kita bayar. Seperti ini pembayaran gaji 2 minggu.
pembayaran gaji 2 minggu penyesuaian. Nah, jadi setiap 2 minggu sekali itu dibayarkan. Yang ini tanggal 13 sama tanggal 27. Jadi kan hitungannya ke 6 hari kerjaan, dibayarnya tanggal 13. Nah, seperti itu ya. Jadi tanggal 30 Juni penyesuaiannya ada 150.000 biaya gaji. Jadi tapi belum dibayarkan. Jadi totalnya 1.350.000. Penyesuaiannya 150.000. Di sini paham? Kalau ada yang mau bertanya nanti ya setelah kelas selesai saja. Oke. Terus yang kelima itu tentang pendapatan yang tertagih. Jadi penyesuaian pendapatan yang tertagih timbul karena adanya pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan tapi belum dicatat. Contohnya, usaha angkutan kilat memberi pinjaman wesel kepada seorang langganannya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari akun piutang wesel. Jadi kita sudah punya akun dulu. Akun piutang wesel dalam buku besar itu ada tertera seperti ini. Wesel tagih itu kita bisa menagih orang lain. Jadi orang lain punya piutang ke kita. Tapi kalau wesel bayar berarti kita harus membayar ke orang lain ya. Itu bedanya wesel tagih dan wesel bayar. Oke. Terus habis gitu Tuan X bunganya 12% untuk 30 hari. Jadi nanti dalam waktu 30 hari harus dibayarkan oleh pelanggan kita. Totalnya 1.440.000. Nah, ini cara mencarinya. Perusahaan kilat telah berhak memperoleh bunga untuk masa 20 hari, tanggal 10 sampai tanggal 30 ya kan. Adanya tanggal 11 ini. Yang akan diterima pada saat piutang wesel jatuh tempo tanggal 10 Juli. Sebesar jadi dari 20 hari di bulan Juni mulai tanggal 10 ya 11, 12, 13, 14, 19 sampai 30 itu kan 20 hari. Tapi nanti dibayarnya sama pelanggan kita tanggal 10 Juli. Tapi kita harus sudah mencatatnya pendapatan yang harusnya nanti kita dapat pada bulan Juni. Nah, itu sebesar bunganya kan. Kalau kita punya wesel tagih kita tuh mendapat pendapatan berupa pendapatan bunga. Itu 1.440.000 dikalikan 12%. 12% itu bunganya. Dikalikan 20 itu jumlah harinya, periode bunganya harinya dibagi 360 hari. 360 hari itu jumlah hari dalam 1 tahun. Jadi totalnya semua ketemu 9.600 itu per harinya. Langsung per 20 hari kok per hari. Maaf. Nah, cara mencatatnya pada tanggal 30 Juni seperti ini. Piutang bunganya, orang lain kan punya piutang bunga sebesar 9.600, sedangkan pendapatan bunga kita ini sudah masuk pendapatan bunga ya. Tanggal 30 Juni sudah kita anggap sebagai pendapatan bunga sebesar 9.600. Nah, nanti pada tanggal 10 Juli ketika dibayar berarti piutang bunga kita berkurang 9.600 dan pendapatan bunga dan kas kita bertambah 9.600 dan nanti pada saat dibayarkan. Oke. Penyesuaiannya piutang bunga sama pendapatan bunga. Nah, jadi dari semua transaksi tadi ini bisa di total segini ini jurnal penyesuaiannya semua bisa dirangkum sebagai berikut. Oke, habis ini ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ada latihan soal. Latihan soal ini tolong dikerjakan. Nanti dikumpulkan sama latihan soal yang dari modul 1, dikumpulkan minggu depan ya. Oke, materi untuk hari ini sudah selesai sampai situ.